Salam sejahtera dalam kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur pada Tuhan untuk setiap kesempatan kami dipercayakan melayani Tuhan, dan terima kasih sekali lagi kepada hamba Tuhan yang sudah mengundang kami dalam pelayanan ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini saya begitu sibuk karena mempersiapkan ulang tahun suami, dan juga ada ibadah kemarin ibu-ibu janda di rumah. Dan tadi malam, kalau tidak salah itu hampir jam 3 baru saya tidur. Kemudian saya bangun ada setengah 6. Jadi secara fisik kondisi saya terganggu, tetapi saya ingin membagikan rahasia firman Tuhan di tempat ini yang saya beri judul Menjadi Suara Tuhan. Menjadi suara Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada saya ketika hari-hari ini, dalam minggu ini, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Elim di Bumi Nyiur. Dan Bapak Ibu, Roh Tuhan membawa saya kepada sebuah peristiwa dalam Alkitab tentang seorang anak Tuhan, Ayub, yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita sama-sama ketahui, dibuka kitab ini dengan ayat pertama di pasal pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi kalau kita perhatikan judul di dalam Alkitab kita masing-masing, lembaga Alkitab memberikan judul kesalehan Ayub dicoba. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam kehidupan saya dan saudara ada saat dan ada ketika Tuhan meluaskan sesuatu hal yang tidak mengenakan datang dalam kehidupan kita. Dan ini terjadi kepada seorang yang katanya saleh, Ayub. Dan bukan hanya kita sadar sebagai orang Kristen yang tahu tentang sosok ini, tetangga sebelah pun mengakui. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kemudian saya akan membawa kita kepada ayat 3 ayat 11. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ketika dia dicoba oleh iblis dalam pengetahuan Tuhan, dalam seizin Tuhan. Saya tegaskan ayat 11, kita perhatikan ayat 3. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Nah, kalau kita perhatikan kitab Ayub ini ada 42 pasal, dan ada sebagian yang menafsirkan bahwa Ayub sendiri yang menulis kitab ini, dan ada juga yang berkata bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Kita tidak akan mempelajari untuk siapa penulisnya, tetapi di sana kalau kita perhatikan dalam 42 pasal hanya 37. Di pasal 1 sampai 2 dan pasal 38 sampai 42 ada firman Tuhan di sana. Ada perkataan Tuhan, sementara 37 pasal Tuhan seolah-olah tidak berkata atau dalam tanda kutip diam. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, pasal 3 itu keluh kesah dari Ayub. Dan dia ternyata punya sahabat
sahabat-sahabat yang berempati dengan dia, mau berbelasungkawa dengan keadaannya. Hartanya hilang, anaknya mati, tubuhnya digerogoti penyakit. Nah, mereka datang kepada Ayub. Mereka itu 3 sahabatnya di dalam pasal 4 sampai 31 dicatat di sana, Elifas dan Bildad juga Sofar. Dan ini menyangkut tentang percakapan sahabat. Dan ada sahabat yang lain dikisahkan di dalam Alkitab di pasal 32 sampai 37. Ada 6 pasal itu adalah perkataan seorang yang bernama Elihu. Dijelaskan dalam Alkitab, dia itu yang termuda, sahabat yang termuda. Sehingga pada awalnya dia tidak bicara karena sungkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga sahabat ini datang kepada Ayub untuk mengucapkan kata-kata penghiburan kepada Ayub. Di dalam Ayub 2 ayat 13, mereka itu duduk bersama dengan dia, menyaksikan penderitaannya dan diam selama 7 hari 7 malam. Tetapi dalam 28, kalau kita hitung Alkitab, 28 pasal, Ayub berbicara atau berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya yang katanya mau datang untuk menghibur dia, tetapi kenyataan yang mereka lakukan menghakimi dan membuat Ayub tambah bingung, tambah frustasi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ini mengakibatkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, perkataan dari Ayub 10 ayat 1 sampai 2. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Ketika 3 orang ini datang, yang mereka lakukan itu menghakimi. Mereka bilang, kalau engkau melakukan jahat, engkau akan mendapatkan jahat. Berarti penderitaan yang engkau terima ini adalah sebagai akibat dari perbuatanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sementara Ayub mengoreksi kehidupannya, tidak ada sesuatu pun yang menurut pendapatnya dia itu melakukan hal yang mendatangkan murka sehingga menderita sedemikian besarnya. Sehingga dia berkata, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sementara seorang sahabatnya yang lain, Elihu, hanya dicatat 6 pasal. Tetapi kemudian dia membawa dampak yang baik. Ketika dia bicara, Ayub diam, tidak menyelah, tidak membenarkan diri, tidak mengeluh. Karena dari 6 pasal itu, perkataan yang keluar dari seorang yang bernama Elihu adalah perkataan berkat yang ingin saya bagikan kepada saya dan saudara di tempat ini. Sosok Elihu memang tidak dijelaskan dari awal. Kemudian tiba-tiba dia datang memberikan pendapatnya tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dia banyak memberi penghiburan lewat firman Tuhan daripada dia menuduh dan menghakimi. Mari kita melihat 4 hal yang menjadi ciri-ciri dari Elihu ketika
dia datang memberi pendapat kepada Ayub. Di dalam Ayub 32 ayat 21a, perhatikan bagian A, aku tidak akan memihak kepada siapapun. Jadi perkataannya itu tidak memihak. Dia menjadi penengah antara Ayub dan teman-teman yang menghakimi Ayub, sementara Ayub mempertahankan kebenarannya bahwa dia tidak bersalah. Dia menjadi penengah antara Ayub dengan Allah, karena Ayub bilang Allah tidak adil kepadanya. Nah, yang kedua kita akan menemui pada bagian B, Ayub 32 ayat 21b, dan tidak akan menyanjung siapapun. Ini bicara apa Bapak Ibu? Ada ciri-ciri seorang yang bernama Elihu yang tidak mencari muka. Dia orangnya tulus, tidak menjilat. Bukankah dalam kehidupan saya dan saudara, di sekitar kita banyak orang-orang yang menjilat karena ada kepentingan, karena ada maksud dan motivasi, dia cari muka. Padahal sebenarnya yang dia katakan tidak seperti itu untuk orang tertentu. Dia puji-puji untuk maksud tertentu, tetapi tidak pada seorang yang bernama Elihu. Dia tidak menyanjung siapapun. Bukankah Amsal 28 ayat 23, di sana dikatakan firman Tuhan, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga kita melihat Ayub 33, kita loncat ayat yang ke-7. Jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Jadi dia datang kepada Ayub itu memberikan kenyamanan, membangun spirit, memberikan motivasi, memberi semangat. Ya Bapak Ibu, aku tidak akan menekan engkau, jangan gentar, 3 orang cukup. Haleluya. Puji Tuhan, kita menjadi pribadi yang berbeda seperti Elihu. Efesus 4 ayat 29 saya akan bacakan dalam terjemahan versi mudah dibaca. Demikian firman Tuhan, bila kamu berbicara, janganlah katakan yang buruk, tetapi katakanlah yang perlu. Jangan menekan orang. Yang dia perlukan apa, itu yang kita bicarakan. Jangan dia sudah dalam keadaan yang jatuh, kita tambah lagi, timpa dengan tangga. Dia sudah dalam keadaan terpuruk, kita tambah injak-injak. Selanjutnya firman Tuhan berkata, yang dapat menguatkan iman orang lain, sehingga ucapanmu menolong orang yang mendengarkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk bicara tentang Elihu yang berbeda dari 3 orang temannya, hanya 6 pasal. Di sana kita melihat Ayub 33 ayat 3, perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Jadi ini bicara apa? Bicara apa adanya, bicara terus terang, bicara jujur. Amin. Haleluya. Tidak bikin-bikin cerita-cerita, apa adanya. Nah, bagaimana
aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ternyata ini hal yang membuat Elihu mampu menempatkan dirinya sehingga berbeda dari ketiga temannya, mendatangkan hal yang baik, mendatangkan hal yang menolong bagi Ayub. Elihu menyatakan pendapatnya dengan bersandar kepada hikmat Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada dirinya yang tidak terbatas. Saya dan saudara terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang memberikan kita hikmat. Amin. Haleluya. Sehingga perkataan kita adalah perkataan berkat, perkataan yang membangun iman, menolong sesama kita. Dan orang yang penuh hikmat, dia tahu waktu kapan dia bicara. Dia punya kemampuan peka terhadap waktu kapan untuk bicara. Firman Tuhan bilang di dalam Ayub 31 ayat 40 bagian B, di sana dikatakan setelah dia berbantah-bantahan, Ayub berbantah-bantahan dengan 3 orang temannya yang lain, di sana dikatakan sekianlah kata-kata Ayub. Jadi Ayub sudah bicara panjang lebar, kemudian tiba saatnya dia berhenti. Dan juga diawali ketika Elihu bicara, perhatikan 32 start kitab Ayub mencatat, Ayub 32 ayat 1, maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub. Jadi mari kita tunggu waktu yang tepat untuk bicara. Jangan akhirnya jadi kita kusir, percuma. Kita seperti memberikan apa? Mutiara kepada babi-babi, percuma. Biarkan keadaan tenang dulu. Biarkan mereka puas mengeluarkan semuanya, apa yang disebut dengan icebreaker. Pecah dulu, baru kita masuk untuk bicara supaya didengar. Ayub sudah berhenti mengeluh, teman-teman yang lain sudah berhenti menuduh, memberi sanggahan kepada Ayub. Baru kemudian Elihu datang berbicara. Dan kalau kita perhatikan semua pembicaraan yang keluar dari bibir seorang bernama Elihu, yang dia bicarakan adalah kebesaran Tuhan. Yang dia bicara adalah ketidak terbatasnya Tuhan. Dibandingkan dengan saya dan saudara yang terbatas, dengan Ayub yang terbatas, walaupun sudah dikatakan 4 poinnya, luar biasa seorang Ayub. Jadi dia tahu kapan, Elihu tahu kapan mulai berbicara, dia tahu apa yang akan dia bicarakan, yaitu firman, dan dia tahu cara berbicara dengan hikmat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itulah seorang sahabat. Amsal 17 ayat 17 bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji Tuhan, haleluya. Sementara Bapak Ibu, kalau kita bandingkan Amsal 18 ayat 24, teman mendatangkan kecelakaan itu ada, tetapi mari kita menjadi bahagian sahabat yang karib, yang dikatakan dalam firman Tuhan itu lebih karib daripada seorang saudara. Dia mengerti keadaan, dia mengerti apa yang dibutuhkan, dia mengerti apa yang harus dikerjakan, sehingga mendatangkan hal yang baik bagi sesamanya. Dan itu dibuktikan ketika Elihu berhasil menyadarkan Ayub. Dia berhasil, puji Tuhan. Dia pada intinya dia berkata bahwa penderitaan itu adalah bagian dari pemurnian dari Tuhan.
dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi saya dan saudara bahwa penderitaan itu Tuhan izinkan, cobaan itu Tuhan luaskan. Ingat, ketika iblis mencobai Ayub, dia permisi dulu, lapor dulu. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada pencobaan itu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan berkeluh kesah, tetapi mari kita kemudian melihat kehadiran seorang Elihu itu. Dia memberikan efek yang baik, karena penderitaan itu harus membimbing kita, membawa kita pada kesadaran bahwa apapun yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, kalau seizin Tuhan mendatangkan berkat. Amin. Itu yang kemudian menjadi kesadaran dari Ayub, sehingga dengan kesaksian yang penuh dengan ucapan syukur, kita perhatikan Ayub 42 ayat 2. Ayub bilang begini, yang kita kenal ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. Dalam hitungan ketiga, Ayub 42 ayat 2 menjadi pernyataan saya dan saudara, pernyataan iman. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di dalam penderitaanmu, di dalam kesukaranmu, dalam sakit penyakitmu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ada rencana Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika kita kemudian melihat lagi dalam Ayub 42 ini, selanjutnya Bapak Ibu, saya perhatikan di dalam ayat yang ketiga, Ayub 43 sebagai kitab terakhir, pasal terakhir, ada 2 kali di sana dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat 4, keluar dari mulut seorang yang dahulunya berkeluh kesah dan mempertanyakan keadilan Tuhan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Dan lagi di dalam ayat 4, firman-Mu, setiap apa yang menjadi penderitaan kita, pergumulan kita, biarlah kita mengerti firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Perkataan firman Tuhan menjadi kesaksianmu. Dan dikatakan dalam Alkitab, di dalam, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, oleh sebab itu aku mencabut perkataanmu dan menyesal, ayat yang ke-6. Karena apa? Dulu hanya dengan kata orang saja. Dulu aku hanya mendengar dari teman-temanku, kalau misalnya berbuat jahat pasti menderita. Tetapi itu ternyata tidak seperti itu cara kerja Allah. Karena dengan mataku sendiri memandang engkau lewat penderitaanku, ada maksud yang indah dalam hidupku. Itu yang harusnya menjadi setiap pengakuan saya dan saudara, mengaminkan setiap firman yang keluar dari mulut kita. Jangan keluh kesah, tetapi firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, bukan perkataan orang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita menjadi pribadi yang seperti Elihu, punya ciri-ciri seperti Elihu, kita akan dimuliakan. Karena ketika dia bicara, dia menyampaikan pendapatnya kepada Ayub, tidak ada selahan dari Ayub, dan
semua teman-temannya dia. Amin. Haleluya. Dia didengarkan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Elihu pun diteguhkan oleh Tuhan. Perkataan yang keluar dari bibir mulut Elihu untuk menegur dengan kasih temannya Ayub, kita perhatikan Bapak Ibu, diteguhkan oleh Tuhan ketika dia bicara begini. Ayub 37 ayat 9, perhatikan Bapak Ibu. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Ketika ini dia bicara tentang kemahakuasaan Tuhan lewat alam ciptaan Tuhan. Bagaimana petir itu terjadi, bagaimana taufan itu terjadi, penuh dengan misteri. Demikianlah misteri ilahi dalam kehidupan kita. Taufan, dan itu benar-benar diteguhkan atau terjadi. Kita lompat kepada Ayub pasal 38 ayat 1. Maka dari dalam badan Tuhan menjawab Ayub. Ayat ke-6, ayat 40. Maka dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Amin. Tuhan meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan yang dimana kita mengeluarkan itu dari perbendaharaan kita yang baik oleh hikmat dan oleh Roh Allah yang menceritakan kebesaran Tuhan. Tuhan pasti teguhkan. Nasihat-nasihat kita akan didengar. Amin. Tuhan memuliakan kita sehingga kita dihargai, kita dihormati oleh orang, dan kita tidak dipermalukan karena Tuhan meneguhkan setiap perkataan firman yang keluar dari dalam hati kita, dari perbendaharaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita keluarkan kata-kata firman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan diteguhkan. Kita menjadi kesaksian, diteguhkan. Jangan ragu, jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini akan menggambarkan sebuah keakraban. Ya, kita Ayub banyak mencatat soal sahabat-sahabatnya, dan ini menggambarkan bahwa ada sahabat yang kita butuhkan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan menjadi sahabat kita. Tuhan bergaul karib dengan kita dengan harusnya kepada Ayub, karena dia takut akan Tuhan, dan dengan perantaraan Elihu Tuhan utus, sehingga setiap perjanjian-perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada Ayub. Amin. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Cara Tuhan memberitahu saya dan saudara itu banyak cara. Mimpi orang lain seperti Elihu kepada Ayub, melalui penderitaan kita untuk kita memahami kebesaran Tuhan bagi saya dan saudara. Dia bergaul karib dengan saya dan saudara. Dia menganggap engkau sebagai sahabatnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetapi ketika kita melihat apa yang ada dalam Elihu yang menjadi sahabat Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 14 ada syaratnya. Kalau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi sahabatnya Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, pun boleh menjadi berkat bagi diri kita sendiri, untuk kita mengerti rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang kemudian kita lihat? Tadi kita bicara tentang Elihu. Kita
menyadari keterbatasannya dan menyadari ketidakterbatasannya Tuhan. Sementara mereka itu belum juga menyadari itu. Mereka berpikir bahwa penderitaan itu cara Tuhan menghukum. Sehingga Tuhan menegur dan marah kepada mereka. Dan kalau kita melihat firman Tuhan ini, yang disebut oleh Tuhan adalah 3 orang sahabat dari Ayub. Tiga orang sahabat dari Ayub. Kalau kita sudah lihat tadi Bapak Ibu, Elifas dan teman-temannya. Tetapi ketika kemudian kita memperhatikan Bapak Ibu, ayat 9, ketika Tuhan marah dan bilang Elifas dan kedua temannya, ayat 9 dari ayat 42, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua dan Sofar orang Naaman, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tidak disebut di sana Elihu. Elihu mendapat pengecualian dari Tuhan, tidak mendapat murka Tuhan. Dan saya mengajak saudara-saudara, kita memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh Elihu. Amin. Haleluya. Nah, yang kemudian Bapak Ibu, yang menjadi menarik, Alkitab tidak memberi penjelasan yang rinci siapa Elihu. Saya pun sudah dalam menyusun renungan firman Tuhan ini, saya berusaha untuk cari tahu siapa Elihu. Dia dari keturunan mana? Tetapi sampai saat ini bagi saya dia begitu misterius, begitu tidak bisa untuk diselami secara pikiran saya. Dari mana dia datang? Kemudian tiba-tiba sudah ada. Sementara sebelumnya ada 3 orang sahabat yang lebih tua dari dia. Kapan dia datang? Tetapi kemudian tiba-tiba sudah ada dan bicara. Dalam situasi pembicaraan itu, nah Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, siapa dia dan kapan dia datang itu tidak penting. Tetapi ketika dia datang, semua diam. Artinya apa? Semua diam, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak ada jalan keluar, mentok. Firman Tuhan ingin bicara kepada saya dan saudara. Ketika engkau tidak bisa berbuat apa-apa, harusnya engkau sadari selama ini ada Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Di dalam titik nadir terendahmu, di dalam keadaan terpuruk engkau di sana, ada Tuhan, tetapi tidak engkau sadari. Begitu misteriusnya Allah kita. Cara dia bekerja luar biasa. Harusnya kita orang-orang yang percaya, yang bergaul karib dengan dia, punya kepekaan tentang kehadiran Tuhan. Harusnya Ayub bertanya kepada Elihu juga, bagaimana pendapatmu? Jangan hanya membenarkan diri sendiri, hanya membenarkan saya tidak berlaku seperti yang engkau tuduhkan 3 sahabatku itu. Sadarilah, di tengah-tengah keterpurukanmu, di tengah-tengah penderitaanmu, Tuhan ada di sana. Puji Tuhan, tanpa menunggu engkau meminta, Dia datang kepadamu, menolongmu. Amin. Memberimu damai sejahtera seperti sosok Elihu.
yang disuruh Tuhan. Banyak malaikat-malaikat Tuhan ada di sekitarmu, berjalan bersama engkau. Tuhan datang berbicara lewat mereka, tapi kadang-kala kita tidak sadari. Banyak kali kita hanya berpikir, terfokus pada penderitaan kita, kepada masalah kita, terhadap apa yang dikatakan orang kepada kita. Kita sibuk dengan semuanya itu, sehingga kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, tidak menyadari malaikat Tuhan ada dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dalam firman Tuhan yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan untuk bagikan kepada saya dan saudara. Elihu, arti nama Ibrani apa? Ia adalah Allah. Ia adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bukan kebetulan Bapak Ibu, tidak ada kebetulan dalam firman Tuhan. Karena ada Elihu yang Tuhan taruh dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Ada Elihu di sana, ada Allah di sana melalui malaikatnya. Makanya perkataan Elihu itu merupakan representasi suara Tuhan, merupakan sebuah penyataan kehadiran Tuhan. Dia tidak memihak. Bukankah Roma 2 ayat 11 bicara sebab Allah tidak memandang bulu. 2 Tawarik 19 ayat 7, dia tidak memihak atau menerima suap. Tidak ada pada Tuhan Allah kita. Yang kedua, ketika Elihu tidak menyanjung dan tidak mencari muka. Ayat 34 ayat 19, dia tidak memihak kepada pembesar, dia tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada yang terkecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya, tidak memilih-milih orang, kemudian menyanjung orang itu. Karena Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kalau kita perhatikan Matius 22 ayat 16, ketika orang Farisi menyuruh murid-muridnya, di sana dikatakan mereka mengakui Yesus tidak takut kepada siapapun, sebab Yesus tidak mencari muka. Kalau kita punya pendirian di dalam Tuhan, punya komitmen dan punya integritas, kita tidak akan takut kepada siapapun. Amin. Ada orang yang menekan kita, jangan pura-pura kita iya saja tetapi tidak sesuai dengan hati nurani. Amin. Haleluya. Dan Matius 11 ayat 28, sama-sama ayat Alkitab ini kita sudah hafal. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu, semua yang ada penderitaan. Tuhan bilang datang kepadaku, karena Tuhan membawa kenyamanan. Tuhan membawa hal yang membangun kita, bukan menuduh saya dan saudara. Amin. Membangkitkan semangat kita. Dan yang terakhir, Tuhan terus terang seperti apa yang dilakukan oleh Elihu. Dia apa adanya. Karena ketika di Matius 7 ayat 23, Tuhan terus terang juga kepada mereka yang katanya sudah melakukan hal-hal dalam pelayanan. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Penyalah daripada semua kalian pembuat kejahatan. Tuhan berterus terang. Dan kalau kita kemudian melihat Bapak Ibu, dari 4 ciri-ciri itu yang adalah ciri-ciri
itu sendiri, Allah sendiri. Elihu yang tadinya tidak diakui, tidak diberikan kesempatan untuk bicara, karena mereka hanya sibuk bicara, menghakimi, dan yang lainnya membenarkan diri. Dalam keadaan yang krusial, darurat, yang sudah mentok. Perhatikan apa yang ditegaskan oleh Elihu dalam ayat 33 ayat 33. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Kalau firman Allah datang kepada saya dan saudara bagaikan pedang bermata dua, terima dengan sukacita. Amin. Haleluya. Dan jangan banyak bicara, diam, dengarkan firman Tuhan. Karena di dalam banyak bicara, Amsal bilang apa? Banyak pelanggaran. Ada di Amsal 10 ayat 19, Bapak Ibu. Elihu merasa bahwa dirinya masih muda. Tidak seperti orang-orang yang dia pikir berpengalaman karena usianya lebih banyak daripada dia. Tetapi tahulah saudara, firman Tuhan menegaskan pada saya dan saudara, hikmat itu tidak memilih-milih kepada siapa ia akan datang. Tidak berpatokan kepada umur. Tuhan mempunyai hak penuh atas hikmat, sehingga ia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Amin. Jangan merasa engkau tidak punya apa-apa. Firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan juga, jangan merasa engkau muda sehingga engkau direndahkan. Karena hikmat tidak memandang usia. Hikmat juga tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya pengalaman orang. Dan untuk itulah Elihu dengan hikmat Tuhan, dia bicara kepada Ayub. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dalam diri Elihu kiranya juga ada dalam kehidupan saya dan saudara, untuk menjadi kekuatanmu secara pribadi dan untuk juga menguatkan orang lain yang membutuhkan. Karena Elihu dia sadar bahwa roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Di dalam ayat 32 ayat 8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayat 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup, sehingga menghidupkan orang lain juga. Haleluya. Kita tidak bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri lemah. Kita tidak bisa memberikan kehidupan kepada orang lain sementara kita mati. Amin. Jadi apa yang saya ingin jelaskan di sini Bapak Ibu, menjadi suara Tuhan harus ada roh Allah dan hikmat di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi firman Tuhan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita menjadi suara Tuhan? Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus peka dengan suaranya. Kita hentikan kebisingan-kebisingan di luar sana, kebisingan-kebisingan dunia ini. Kita hentikan kebisingan dalam diri kita sendiri. Jangan dengar orang lain, jangan dengar kata dunia ini. Jangan juga terlalu dengar apa
hikmat dan roh Allah. Menjadi nafas. Setiap kita membutuhkan nafas. Dan hikmat itu adalah nafas Allah. Hikmat itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk menghidupkan. Roh Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Minta terus hikmat, minta terus Roh Kudus, sehingga kita mampu menyuarakan suara hati Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi sebentar. Ketika mempersiapkan ini, banyak sekali rema yang Tuhan boleh bukakan lewat saya membaca, mendengarkan YouTube, membaca khotbah-khotbah di Google. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau yang sudah dibicarakan orang lain. Saya mau ada hal baru yang Tuhan taruh pada saya. Dan Tuhan bicara tentang ini, menjadi suara Tuhan seperti Elihu. Amin. Haleluya. Ketika orang bicara tentang Ayub, bicara tentang penderitaannya, ketika orang bicara tentang sahabat-sahabatnya, kecuali Elihu, mereka bicara tentang bagaimana menuduh dan menghakimi. Tuhan bicara kepada saya dan saudara, engkau juga harus menjadi suara Tuhan. Lewat kehidupan Elihu kita belajar bagaimana ciri-cirinya, bagaimana untuk menjadi berkat bagi kehidupanmu sendiri dan juga bagi orang lain. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, biar wibawa surga ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Kalau ada wibawa surga, ada hikmat dan Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam setiap nafas hidupmu, engkau menginterpretasikan Allah lewat kehidupanmu. Engkau menjadi bagian yang menampilkan Allah, karena Allah memakaimu untuk menyatakan suara hatinya kepada orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Yesus dalam Lukas 4 ayat 36 sebagai ayat yang terakhir, sambil kita mencari, saya mengundang imam musik untuk tampil ke depan. Seperti Yesus di dalam Lukas 4 ayat 36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh yang jahat, dan mereka pun keluar. Ada wibawa, ada kuasa yang menyertai setiap perkataan saya dan saudara. Tidak ada kuasa lain yang bisa menggagalkan itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu adalah perkataan orang yang diurapi, penuh dengan hikmat dan Roh Kudus. Maliaki 2 ayat 7 bilang begini, sebab bibir seorang imam, bibir seorang yang diurapi, bibir seorang yang penuh dengan hikmat memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, dari perkataan kita. Orang dapatkan pengajaran, orang dapatkan apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya, karena teguran kita, karena perkataan kita. Di dalam firman Tuhan selanjutnya, Maliaki 2 ayat 7 bagian yang terakhir, saya tekankan di sini, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perkataan iman
suara Tuhan seperti Elihu. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya menjadi suara Tuhan harus ada nafas Allah. Untuk itu kita harus selalu minta hikmat dan pengurapan Roh Kudus. Perkataan yang tidak memihak harus menjadi ciri khas kita. Perkataan yang tidak menjilat, tetapi perkataan yang justru mendatangkan damai sejahtera dan terus terang apa adanya. Karena Bapak Ibu, tidak cukup bagi Ayub dia saleh, tidak cukup bagi Ayub dia takut akan Tuhan, tidak cukup bagi Ayub yang menjauhi kejahatan, jujur dalam kehidupannya sehari-hari, tidak cukup juga. Karena kita perlu dipenuhi dengan hikmat dan urapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan menjadi suara Tuhan. Saya dan saudara Tuhan ajak pada siang hari ini, mari kita menjadi suara Tuhan. Mari kita menjadi suara Tuhan, suara yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, suara yang meneguhkan iman percaya, suara yang menjadi kekuatan bagi saya dan juga bagi orang lain. Bukankah firman Tuhan juga bicara bahwa iman timbul dari perkataan? Kita bicara tentang perkataan, tentang firman Tuhan keluar dari mulut kita juga dikuatkan dan bertambah iman. Ketika itu kita bisa menguatkan orang lain. Kita akan melakukan doa yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak secara kebetulan firman Tuhan itu datang bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Mungkin dalam musim-musim di mana lembah berkelana, tetapi tahukah engkau disertai Tuhan? Tuhan sudah ada. Biar engkau penuh dengan kepekaan untuk mengerti bahwa Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan.